Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian hikmah akhir pekan. Kali ini saya mau menceritakan tentang hikmah Maulid Nabi yang baru-baru ini dilaksanakan di tempat di mana saya tinggal. Tapi saya tidak menceritakan tentang Maulid Nabinya, tapi menceritakan setelah kejadian peringatan Maulid Nabi itu. Ketika Maulid Nabi dilaksanakan pada malam hari, keesokan harinya di pagi hari terlihat ibu-ibu berkumpul menceritakan peristiwa yang baru dilaksanakan. Ibu-ibu mengeluh. Mereka berkata, ceramah ustadznya ngantuk, bikin ngantuk. Hampir semua ibu-ibu mengeluh yang sama. Jadi mereka diserang mengantuk yang hebat gara-gara mendengar ustadznya ceramah. Entah ustadznya ceramahnya yang salah atau yang mendengarkannya yang salah. Tapi kalau kita perhatikan, peringatan Maulid Nabi itu memperingati hari lahirnya orang yang paling mulia di muka bumi. Bagaimana memperingati hari kelahiran orang yang paling mulia di muka bumi? Mengantuk. Mungkin bagi orang itu terlihat biasa, tapi kalau kita pahami lebih jauh, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kalam Allah, diutus membawa kalam Allah. Dari peristiwa itu saya ingin mengambil hikmah dari surat An-Nazm ayat 3 dan 4. Di situ Allah mengatakan, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bagaimana bisa memperingati hari kelahiran orang yang membawa wahyu ngantuk? Orang yang mengantuk itu artinya wahyu yang dibawa oleh nabinya tidak pernah sampai ke hatinya. Makanya di surat Al-Mujammil ada dikatakan di ayat yang kedua, ketiga sampai 4, di situ dikatakan, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Ayat yang ketiga dikatakan, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Dan di ayat yang keempat dikatakan, atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Terus di ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Di ayat ke-6 dikatakan, sesungguhnya bangun pada malam hari itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih berkesan. Jadi karena perkataan di dalam Al-Quran itu belum bisa membuat orang-orang terkesan sehingga dia mengantuk kalau diceritakan tentang orang yang membawa pesan itu. Itulah sebabnya di surat yang dibacakan tadi
Kita disuruh membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tartila, agar lebih berkesan di jiwamu. Kenapa tidak berkesan di jiwa ayat Al-Quran itu? Tidak berkesan di hati, karena memang bacaan itu tidak sampai ke hati, hanya di mulut saja. Bacaan itu tidak melekat di hatinya. Jadi hikmah yang mau diambil, banyak orang beragama, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, tapi semua itu tidak melekat di hatinya. Dan Allah sudah mengetahui itu. Makanya kaum muslimin, mukminin diperintahkan sholat di sepertiga malam agar lebih berkesan di jiwamu. Kalau sudah berkesan di jiwa, maka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar jiwanya, bukan mengantuk. Jadi hikmah dari peristiwa Maulid yang baru dilaksanakan di tempat di mana saya tinggal menunjukkan bahwa banyak orang-orang mengaku Islam tidak melekat ayat-ayat Allah di hatinya. Kalau tidak melekat ayat-ayat Allah di hatinya, bagaimana dia memahaminya? Padahal Allah beri hati manusia agar bisa memahami ayat-ayat Allah. Kalau tak memahami ayat-ayat Allah, sama seperti hewan ternak. Di surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana melekatkan satu ayat di hatimu. Kalau diucapkan sampai keluar meleleh-leleh air liur, kalau tidak tahu caranya, nggak mau melekat di hati. Hatinya tetap saja kotor karena diduduki oleh jin. Jadi itu, lekatkan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulnya di hatimu agar berkesan. Jadi sama seperti pengalaman saya sendiri, saya sering menerangkan ayat-ayat Allah, pendengarnya mengantuk karena tidak sampai ke hatinya. Hatinya banyak yang menutup-nutupin, tidak berkesan di hatinya. Kenapa tidak berkesan? Tidak melekat ayat itu di hatinya. Kenapa tidak melekat? Karena tidak dilakukan usaha untuk melekatkannya. Bagaimana caranya? Tanyalah sama guru-guru di tempat di mana Anda tinggal. Kalau dia tidak bisa menjawab itu, mengajarkan itu, tinggalkan, karena itu bukan guru. Sekian dulu hikmah akhir pekan, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.